melihat karya saya. Mudah-mudahan sampean mengerti karya saya, karena karya saya ini berupa lukisan. Lukisan itu mewakili bahasa saya untuk omong-omong sama sampean. Jadi lukisan itu gantinya bahasa saya mengungkapkan batin saya ke sampean. Lah sampean mudeng atau tidak itu tergantung sampean dengan membaca karya seni. Nah, itu saja, coba nanti lihat-lihat. Nah, ini saya punya karya baru yang baru selesai. Itu bisa dilihat nanti di belakang sana. Masih di tempat studio. Di sana di tempat bisa dilihat nanti. Tempat studio, tempat saya melukis. Atau gitu saja supaya bisa cepat kita melihat ke bawah dulu. Oke, nanti kita lihat sama-sama untuk diskusi kita sama nanti ya. Tempat kerja saya. Ini yang saya ceritakan tadi, Semar dari Kusir, cerita Kencana, karena Petrus jadi lalu. Iya, sekarang ini. Tapi Petrusnya tak tidak mau naik kereta Kencana, cukup jalan kaki saja. Sampai mengalami orang-orang sepanjang jalan. Di ujung sana ada jublu, Bapak. Ya, Berbendera merah putih, ada jublu itu. sana itu nantinya istana. Apa mungkin jangan Kalimantan itu? Kalau ya bikin istana Indonesia ya jangan bangunan Belanda seperti sekarang itu. Itu kan teknologi arsitek Eropa itu. Ya harus Indonesia. Iya. Rumah Indonesia. Terkait dengan tempo dulu Pak ya, Ya. September ya. September itu memang satu bulan yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia, sangat krusial. Nah, dalam suasana carut marut itu, para istilahnya negara-negara asing yang serakah ya, itu mengincar situasi yang carut marut itu, diincar ya, dan dicoba untuk sebagai DVD perang adu domba gitu. Jadi orang-orang penting yang ada di Indonesia itu sesungguhnya begitu mudahnya diadu domba oleh kaum kapitalis. Nah, ketika dia tarung mati-matian, lemah kan, maka dua-duanya pun mudah dibunuh. Nah, ketika mudah dibunuh, segenap potensi yang ada di Indonesia, potensi alam, sumber daya alam, ada timah, ada emas, ada seperti di di Irian itu dikuasai mereka. Jadi itu
strategi adu domba. Kurang lebihnya begitu Pak Joko. Monggo. Nah ini tentu saja diperlukan orang-orang yang cermat, pemerhati. Ya. Seperti Pak Joko ini ingin bicara banyak sebetulnya, tapi karena Pak Joko ini memiliki spesialis bahasa rupa, bahasa wujud, visual art, ya, maka unek-uneknya yang begitu kompleks yang sungguh terjadi itu diungkapkan dalam bentuk visual gambar, sehingga ketika ada orang melihat ini ada dialog langsung. Ketika ingin lebih tegas lagi, nah Pak Joko baru memberikan penguatan. Begitu kira-kira. Jadi satu lukisan yang kental dengan kritik sosial. Ini sebuah peristiwa yang juga sangat mengerikan. Ini refleksi dari Freeport ya Pak ya? Dari Freeport. Freeport ini kan terkenal memiliki kekayaan alam, sumber daya alam, tambang yang begitu kaya raya. Dan itu sudah dikup oleh negara lain dengan kontrak yang tentu saja ini merugikan bagi bangsa Indonesia secara ekonomi. Dan itu hanya dimiliki oleh orang tertentu. Dan sayangnya kontrak itu pun jangka panjang. Walaupun akhir-akhir ini Pak ya ada satu ini reduksi ulang kontrak baru yang sekian persen itu masuk bisa lebih baik. Tapi sungguhnya itu boyo kan berbahaya, nyaplok semuanya, buntal kabeh. Ya tidak segera dengan celeng mau. Kurang lebihnya begitu. Politiknya apa? Seperti tadi tentang yang lukisan yang sebelumnya. Oh ya, itu tentang Semar. Semar Musiri Kerto Kencono. Baik kan? Kemauan saya kita ini kalau begitu kan baik. Enggak kan? Cari keadilannya, cari baiknya. Nah itu baik ya. Tidak ada maksud yang lain. Tapi kalau berburu celeng kan tidak baik. Kalau celeng itu yang rakus, nggak gas, serba kurang. Sedikit tentang itu, Semar menjadi kusir Kerto Kencono dalam tema Petruk Dadi Ratu. Tadi Pak Joko sudah memberikan sinyal dalam pewayangan itu kan sebagai filosofi bangsa Jawa yang begitu dalam dan sangat diandalkan dan diyakini oleh dunia. Dua dewa itu diturunkan dalam rangka untuk satu pihak Togok, figur Togok itu ngemong Angkara Murka, yang pihak lain Semar itu ngomong para satrio pinilih, ya, satrio piningit. Kemungkinan besar Pak Joko itu melihat fenomena sekarang, pemerintah sekarang kan diambil dari peristiwa pemilu kemarin, yang menang kita tahu semuanya. Nah itu sebagai satu personifikasi orang atau ksatria yang baik. Nah karena tidak memiliki satu nafsu celeng yang serakah untuk kepentingan sendiri. Nah itu disimbolkan ksatrio yang memang baik dan diembani oleh Semar. Dewa Semar. Dan mudah-mudahan Indonesia ini membaik. Amin. Dengan seperti Orde Baru berburu celeng. Ya, keserakahan. Senengnya celeng ini wis elek, serakah, beragas gitu ya. Membabi buta Berbuta. Nah itu sebenarnya sebagai satu simbolik saja yang sungguhnya itu ditujukan pada someone yang memiliki perilaku yang sangat serakah. Dan itu secara kontekstual terjadi. Nah nanti Pak Joko lebih paham. Insting ya saya kan orang bodoh masa meliti-meliti. Perasaan saya saja. Atau ada bisikan-bisikan. Itu sama Ya, dengan ada yang juga. lukisan tadi. Kepekaan rasa, kepekaan rasa. Sama dengan lukisan yang tadi.
yang barusan yang di bawah. Semar. Oh yang Semar. Diana, kenapa? Itu ya insting. Ya bukan insting, ya perasaan. Itu enggak tapi memang apa yang perlu kita ini perlu cepat-cepat ditanamkan sesuai kemampuan dia. Mampunya melukis, tanamkan melukis. Iya. Mampunya teknologi, ya tanamkan teknologi, gitu aja. Berarti sesuai dengan keinginan Ya keinginan ke apa dia lah. udah kemauan. Tapi karena kesenian ini juga harus ditanamkan mulai dari kecil, betul. Sebab kesenian itu penting. Kesenian itu juga bisa bersuara, tidak hanya orang yang penulis-penulis buku, penulis-penulis teknologi, penulis politik segala macam tuh enggak sah. Kesenian juga bisa bicara begitu. Silakan melihat dulu, silakan nanya. Silakan adik-adik. 세 번까진 부딪혀봐 여섯 번쯤 울지라도 다섯 번 더 이겨내면 끝이 보이기 시작해